salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Oke, saat ini adalah bulan Desember. Kita sudah berada di penghujung bulan di tahun ini. Bulan Desember itu terkenal sebagai bulannya para ibu, karena di mana tanggal 22 nanti akan ada euforia besar-besaran di mana seluruh ibu yang ada di Indonesia akan merayakan satu momen penting, yaitu Hari Ibu. Nah, berkaitan dengan itu, saya, Oktavena Melinda, akan membawa teman-teman semuanya untuk bisa mengikuti podcast kita hari ini dengan perasaan yang senang dan gembira. Bersama saya, untuk membersamai podcast hari ini, saya sudah di samping saya sudah ada dua ibu-ibu yang hebat dan juga cantik luar biasa. Ada Ibu Asih dan ada Ibu Yeyen. Dimana nanti Bu Asih dan Bu Yeyen akan berbagi pengalaman mereka menjadi ibu seperti apa, mengasuh anaknya dari fase balita, fase anak-anak, fase remaja, sampai fase dewasa nanti. Insya Allah Bu Yeyen dan Bu Asih akan membeberkan semua pengalaman yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa dulu. Apa kabar hari ini Bu Asih dan Ibu Yeyen? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Bahagia Ibu? Bahagia. Luar biasa. Bu Yeyen, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya hari ini juga baik dan sehat dan sangat bahagia. Sangat bahagia. Atas bahagia yang dipancarkan oleh aura-aura dari Bu Asih dan Bu Yeyen, saya juga ikut bahagia. Alhamdulillah. Kita masih diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bisa mengikuti podcast hari ini yang insya Allah akan berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Oke, Bu Yeyen dan Bu Asih. Di sini itu berarti statusnya Bu Yeyen dan Bu Asih ini sudah menjadi seorang ibu, betul? Ya, betul sekali. Saya pengen tahu nih, ibu dari berapa anak? Selain ibu guru dari 1000 anak di SMA 1 Karanggede ya. Anak-anak yang di rumah nih ada berapa dan usianya berapa? Saya ingin tahu dan mungkin pemirsa di rumah juga ingin tahu. Dari Bu Asih sendiri? Ya, terima kasih Bu Okta. Alhamdulillah. Ini cerita sedikit. Pada tanggal 7 bulan 7 tahun 2007 saya menikah. Tanggal cantik ya? 777. Kemudian 1 tahun kemudian saya melahirkan, mempunyai anak. Nah, yang pertama itu kelas 3 SMP laki-laki, yang kedua kelas 3 SD, yang ketiga PAUD. Ya, umurnya sekitar 4 tahun. Ini mau nambah yang keempat atau gimana ini? Sudah, insya Allah sudah. Oh, sudah cukup. Oke, ya udah. Ya, laki-laki, perempuan. Sudah lengkap ya. Oke. Yang paling besar berarti SMP ya, Ibu. Ya, Sudah SMP kelas 3. 3. Oke, sudah menginjak SMA nanti tahun depan ya. Ya. Oke, dan yang paling kecil ada kelas PAUD. Yang tengah kelas SD. Oke. Kemudian kalau dari Ibu Yeyen bisa disampaikan ke kita semua, sudah memiliki berapa putra atau putri dan usia berapa putra dan putri? Terima kasih Bu Okta. Alhamdulillah saya sekarang sudah mempunyai 1 orang putri. Baru 1 ya? Baru 1 ya? Katanya 2? Insya Allah. Amin lagi nanti. Ya, siap. Biar ada temannya. Oke, siap. Baru berusia 1,5 tahun, masih kecil, perempuan. Perempuan. Ya. Oh, 1,5 tahun berarti wah masa-masa paling banyak gerak ya, menyenangkan, lari-lari, aktif sekali. Jadi Oke. pengen tahu banyak hal, bermain, pengen tahu apapun juga yang orang tua kerjakan. kepo ya? Iya, bahasa anak sekarang apa ini? Iya. Tapi katanya kalau anak yang kepoan itu berarti sehat dan pintar. Ah, iya, das ya, itu Iya. motoriknya ini ya terbangun dengan baik. Oke. Sudah bisa berbicara, berlari, sudah ini ya, sudah lancar. Lari sudah bisa, lari, berjalan itu sudah lancar sekali. Kalau berbicara 1, 2, 3 kata sudah jelas. Oke. Tapi kalau merangkai kalimat baru bisa ya 1, 2 kalimat dirangkai. Misalnya mama, maem. Oke, mama, Ya. mama bermandi gitu ya. Kamar mandi masih belum. Masih belum. Pipis, Mama pipis. Oh, mama mau. Misalnya Mama saya bobo. membawa makanan Oh, iya. Mama bobo, mama mau begitu. Jadi walaupun ada beberapa kalimat ya terkadang masih belum belum lancar untuk diucapkan Belum seperti orang dewasa ya, ya. tapi mungkin di kepalanya sudah ada pengen mengucapkan. Oh iya. Jadi memang sudah sesuai dengan perkembangan seusia dia ya. Oh iya. Wah, pemirsa luar biasa sekali, hari ini kita kedatangan 2 narasumber dari yang memiliki anak atau putra atau putri yang dari 2 tipe atau 2 generasi yang berbeda, rentang usianya itu berbeda. Jadi
Bu Yayan sendiri ini adalah ibu dari satu orang putri, di mana putrinya itu berusia 1,5 tahun ya Ibu. Jadi nanti kita akan ulas bagaimana pengalaman Bu Yayan untuk bisa membangun karakter anak-anak. Kebetulan podcast hari ini itu temanya adalah peran ibu dalam membangun karakter putra atau putrinya di rumah gitu. Nanti kita akan lihat bagaimana pola asuhnya Ibu Yayan, dan kita juga akan melihat pola asuhnya Ibu Asih dari anaknya yang sekarang sudah menginjak usia remaja ini seperti apa, kesulitan apa yang Bu Asih alami, dan di mana sih perbedaan antara mengasuh anak yang masih balita dan anak yang sudah remaja. Nanti akan sama-sama kita saksikan. Nah, ada satu pertanyaan lagi yang saya ingin tanyakan yang mungkin saat ini saya belum merasakan itu. Mungkin 2 atau 3 tahun lagi atau 1 tahun lagi insya Allah saya akan merasakan Ya, amin. Amin. Apa yang Bu Yayan dan Bu Asih rasakan ketika pada waktu itu secara tiba-tiba, ya bukan tiba-tiba, maksudnya secara celing gitu ya, tiba-tiba oh aku sudah resmi menjadi seorang ibu, baik secara naluri maupun secara agama ya, saya secara negara ya sudah sah menjadi seorang ibu. Perasaan apa yang terbersit di benak waktu itu ketika hal itu terjadi? Mungkin dari ibu sendiri dulu yang baru aja ya, tahun yang lalu merasakan menjadi ibu yang sah ya secara dokumen maupun negara gitu ya. Silakan Bu Yayan. Masih sangat terasa sekali ya, jadi masih perasaan dari mulai hamil, kemudian melahirkan, sampai benar-benar mengasuh anak sampai 1,5 tahun itu masih sangat terasa. Rasanya senang, bahagia gitu. Jadi happy. Iya, rasanya mengasuh anak itu tidak ada rasa bosan-bosannya sama sekali gitu. Lelah, capek itu biasa. Tentunya ketika pertama kali saya rasakan, wah, saya menjadi seorang ibu itu adalah sangat bahagia sekali. Sangat bahagia sekali. Itu hal yang sangat dinanti-nantikan. Betul. Oleh saya sendiri, suami saya juga, dan keluarga besar tentunya ya. Apalagi di keluarga saya itu adalah cucu pertama. Oh, ya, cucu kesayangan biasanya nih ya. Manja banget, Manja banget. Ya, bahagia luar biasa sekali. Itu yang dinanti-nantikan ketika kita seorang perempuan menjadi seorang ibu. Luar biasa sekali. Itu perasaan dari Bu Yayan ketika waktu itu 1,5 tahun yang lalu dinyatakan resmi menjadi seorang ibu. Kalau dari Bu Asih sendiri yang sudah agak lama nih ya, puluhan tahun ya, Saya lihat luar biasa sekali. Perasaan apa yang Bu Asih rasakan ketika waktu itu tiba-tiba aku sudah menjadi seorang ibu? Ceritakan. Saya mempunyai anak itu usia 24 ya, 24 tahun, jadi matang sekali belum. Terlalu muda juga tidak. Betul. 24 tahun sudah dianugerahkan oleh Allah mempunyai satu orang putra. Kemudian sekarang usianya sekitar 14 tahun. 14 tahun yang lalu berarti ya. Ya, 14 tahun yang lalu itu perasaannya bahagia itu sebagai seorang wanita, senang, kemudian bangga juga ternyata dengan usia yang belum begitu matang bisa mendapatkan seorang putra. Kemudian campur aduk perasaannya, terharu, kemudian sudah siap atau belum gitu. Artinya siap tidak siap karena sudah diberi kepercayaan oleh Allah, harus siap melaksanakan semua itu. Akhirnya terbayangkan bagaimana besok mendidik anak, bagaimana cara merawat anak, itu ternyata dengan sendirinya bisa naluri itu akan muncul ya. Bisa dilalui dengan baik. Jadi itu tadi perasaan yang diungkapkan oleh 2 ibu-ibu hebat yang ada di sini. Gimana sih rasanya ketika pada waktu itu dinyatakan secara resmi menjadi seorang ibu? Ternyata perasaannya sangat bahagia luar biasa, sangat gembira, sangat bersyukur. Meskipun nanti akan ada tantangan-tantangan baru, tapi alhamdulillah kedua ibu yang ada di sebelah saya ini sangat bersyukur, sangat menikmati itu, dan insya Allah akan berlangsung selamanya. Amin. Oke. Begini, ibu-ibu. Saya mengutip dari Kompasiana, pendidikan karakter terhadap anak memang harus ditanamkan sejak dini. Bagaimana sikap anak itu di kemudian hari akan sangat berpengaruh tentang apa yang keluarga tanamkan kepada anak itu, terutama ibu. Karena ibu menjadi ujung tombak, menjadi madrasah pertama atau sekolah pertama dari anak itu lahir sampai nanti anak itu besar, dewasa, bahkan sudah menikah pun peran ibu akan sangat dibutuhkan di situ. Nah, yang ingin saya tanyakan,
karakter yang diberikan oleh orang tua, kemudian dari menurut Bu Asih dan Bu Yeyen itu seperti apa sih karakter yang Bu Asih dan Bu Yeyen bentuk kepada anak-anak Bu Asih dan Bu Yeyen itu seperti apa? Mungkin dari siapa dulu yang ingin jawab? Saya dulu ya. Oke, Bu Asih Ya, boleh, ya. monggo silakan. Baiklah. Berikan pendapatnya, Bu Asih. Ya, memang keluarga itu merupakan madrasah pertama kali. Nah, tempat sekolah pertama kali, tempat anak pertama kali dibentuk mau menjadi apa. Nah, jadi pembentukan karakter di keluarga itu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan dan sangat penting. Nah, apalagi sebagai seorang ibu. Anak itu sebagai peniru yang ulung. Nah, ibu sebagai role model, sebagai contoh yang baik terhadap anak-anaknya. Apa yang dilakukan oleh orang tua, apa yang dilakukan oleh ibu, itu nanti yang akan dilakukan oleh anaknya. Jadi kadang ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu betul. Karakter orang tua itu akan menurun ke anak-anaknya. Makanya selama kita bisa berikan contoh yang terbaik untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita nanti menjadi anak yang sesuai dengan harapan orang tuanya, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang bisa membanggakan keluarga dan membanggakan nusa dan bangsa. Oke, berarti jadi menurut Bu Asih bahwa pembentukan karakter anak itu juga akan sangat dipengaruhi oleh orang tua, berperan seperti apa di rumah, memberikan contoh seperti apa kepada anaknya, menjadi role model, menjadi tauladan. Jadi sedikit banyak hal itu akan diserap oleh memori anak sehingga bisa melihat, oh kalau orang tua pun mencontohkan hal yang baik, sudah sewajarnya, sudah semestinya, sudah seharusnya aku juga mengikuti yang dicontohkan oleh orang tua. Ya, berusaha menjadi orang tua yang baik, meskipun namanya orang tua banyak kekurangan sekali, tapi berusaha saja. Oke, itu opini dari Bu Asih, pemirsa. Kalau dari Bu Yeyen sendiri, apa opininya tentang karakter anak pertama kali ditanamkan oleh keluarga, terutama ibu? Mungkin bisa disampaikan kepada kamu. Ya, baik, terima kasih Bu Oktan. Jadi karakter anak itu memang pada dasarnya itu memang dari seorang ibu ataupun orang tua, dari lingkungan keluarga yang pertama kali dia kenal, ya kan? Dia kenal. Bahasa saja mereka mengenal pertamanya dari orang tua, dari apa yang didengar setiap hari. Jadi apalagi dengan hal lain, tingkah laku dan lain-lain. Tentunya itu sangat peran orang tua itu sangat penting di ya, situ. apalagi peran seorang ibu gitu ya. Kalau saya lebih menekankan bahwa pendidikan karakter itu penting sejak usia dini. Tadi sudah disampaikan Bu Asih, tadi role model. Nah, itu penting sekali ya. Nah, kita saja kalau jadi guru adalah model juga untuk siswa. Kita ibu juga model untuk anaknya. Ya. Karena memang tadi dikatakan anak itu adalah peniru yang ulung. Apapun tingkah laku yang kita lakukan ya akan ditiru gitu ya. Selain itu yang paling penting adalah pendidikan agama. Ya. Pendidikan agama itu sangat penting kita ajarkan ke anak sejak dini. Jadi anak itu harus diajarkan atau mulai dikenalkan dengan Tuhan. Ya, bagaimana caranya? Apakah kita beritahu? Tidak, ya kita lakukan tindakan. Misalnya ketika kita sholat, nah kemudian anak akan memperhatikan. Bahkan anak saya itu kalau saya sholat juga ikut Allah gitu. Ikut sholat gitu. Tahu gerak-gerakannya tuh. Iya, gerakannya mengikuti. Terus membiasakan kalau sebelum makan berdoa. Sebelum tidur berdoa. Bismillah, paling tidak ya. Itu diajarkan dan saya merasakan ketika sebelum tidur saya ajak anak saya berdoa, kemudian saya kadang pegang ubun-ubunnya. Itu dia tidurnya nyenyak sampai pagi gitu. Kita bacakan ayat kursi dan lain-lain sebelum tidur. Itu penting. Pertama adalah agama. Yang kedua adalah pembiasaan sejak dini. Pembiasaan apa? Bisa dari sopan santun, dari cara berbicara. Jadi berbicara harus baik kepada orang tua. Misalnya ada tamu yang datang, ayo adik cium tangan. Kebiasaan ya, itu terbiasa dan mulai saya ajarkan. Ternyata anak saya juga melihat ketika saya berangkat kerja saya cium tangan suami saya, orang tua saya. Anak saya kan ikut seperti itu. Jadi ketika saya berangkat kerja pun
nanti dia akan langsung spontan memberikan tangannya kemudian mencium tangan saya gitu. Nah itu pembiasaan, dan selain itu mungkin adab makan, minum. Ayo deh duduknya yang bagus, kan anak kecil kadang ya duduk berdiri atau duduk di sini ya, walaupun kadang sulit dia dikasih tahu. Pengennya duduk di sini, Iya, di tempat-tempat yang biasa duduk ya. Iya, tapi dikasih tahu adek duduknya yang bagus sambil berbicara yang baik. Duduknya yang bagus ya, sekali dua kali biasanya memang tidak diindahkan, jadi sudahlah terserah gitu ya. Kayaknya bukan terserah tapi anak-anak kayak tidak paham, tapi lama kita juga berikan contoh duduk yang bagus. Anak akan ikut duduk nih, duduk Memberi contoh dengan perilaku sehari-hari gitu ya. 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 Kemudian ketiga, mungkin saya akan berikan opini saya tiga ya. Itu adalah peduli terhadap lingkungan. Itu penting sekali menurut saya ya. Apalagi ya sekarang di sekolah saja sudah ada tempat sampah yang ada 3 ya, medis. Kalau sekarang sejak COVID ada medis ya, organik, non organik gitu. Anak saya itu sudah saya biasakan, misalnya ada buang sampah gitu. Jadi nanti tidak biar apa-apa dibuang, anak kecil apa-apa dibuang ya. Dulu pertama saya ajarkan anak saya makan juga makannya dibuang. Pintar sekali membuang. Dikiranya semua mainan ya. Jadi itu termasuk bagian dari peduli lingkungan. Misalnya setelah makan, ya katanya sih kalau biarkan saja anak berantakan ya. Iya, mungkin saat makan mungkin berantakan, tapi setelah kita ajarkan untuk adek ini diletakkan di sini, ini dibersihkan. Ya. Jadi itu dari salah satu faktor ya, pembiasaan tadi juga peduli terhadap lingkungan. Itu menurut saya. Oke, jadi menurut Bu Yeyen ada 3 ya opini yang disampaikan oleh Bu Yeyen, bahwa yang pertama tadi Ada pendidikan agama ya. itu sangat penting ya, pemirsa. Jadi pendidikan agama, karena kita juga hidup di negara yang berlandaskan agama ya, jadi kita bebas untuk memilih agama apapun, dan di setiap agama itu pasti mengajarkan kebaikan, dan itu sangat penting ditanamkan kepada anak-anak sejak sedini mungkin. Ya, kemudian yang kedua adalah pembiasaan sejak dini, dan yang ketiga adalah peduli terhadap lingkungan. Itu juga akan menumbuhkan rasa tanggung jawab ya, Rasa empati terhadap orang lain, terhadap lingkungan. Betul sekali. Oke, menurut panjenengan berdua, apa sih yang harus lebih diperhatikan oleh ibu-ibu ketika ingin menanamkan karakter yang baik kepada anaknya? Ini bisa dari siapa dulu yang ingin menjawab? Senior dulu boleh. Silakan ya. Salah satu cara untuk meningkatkan pendidikan karakter, membangun karakter anak gitu kan, itu yang paling terpenting sebetulnya komunikasi. Zaman sekarang itu komunikasi terhadap anak, terhadap orang lain begini, Dipermudah ya Bu ya. Luar biasa mudah ya. Dipermudah, tetapi untuk komunikasi tatap muka pasti jarang, karena kita sering gadget dengan HP gitu. Jadi kita komunikasi dengan anak itu diperlukan, bukan lewat HP, bukan dari apapun, tapi dari hati ke hati. Istilahnya ya, apalagi anak saya itu anak yang remaja, nah baru remaja, dewasa juga belum betul sekali. Iya, belum terlalu mengenal dunia luar. Anak-anak remaja SMP kelas 1 SMA itu kan masa-masa emosinya tidak stabil, emosi labil, belum bisa berpikir jernih. Apabila ingin sesuatu harus terlaksana gitu, tidak bisa berpikir ke depan bagaimana. Nah, sebagai orang tua kita sebaiknya bertanya kepada anak, misalkan ada sekolah, ada masalah apa, terhadap teman, ada masalah apa, kemudian dengan adik-adiknya harus bagaimana gitu, dengan teman di lingkungan sebaya di lingkungan masyarakat apa yang terjadi gitu. Kalau anak sudah terbuka, kemudian sudah membuka diri untuk berbicara, baru kita masuk menasehati. Nah, menasehati mana yang baik, mana yang harus dilakukan, dan mana yang seharusnya tidak dilakukan. Pertemanan itu juga mempengaruhi karakter anak ya. Di rumah sudah diajari hal-hal yang baik, ternyata di luar dapat hal-hal yang kurang baik. Contoh saja, kalau anak remaja itu yang laki-laki misal merokok, kemudian berbicara kasar, kemudian bermain HP
sudah tidak sewajarnya. Nah, gitu. Sebagai orang tua kita sudah seharusnya mengontrol, mengawasi anak, gitu. Kemudian mengendalikan anak supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Berarti tetap harus ada proteksi. Ya, proteksi, perlindungan terhadap anak. Kita tidak tahu apa yang terjadi di luar, sehingga di rumah ya komunikasi, proteksi, apa yang terjadi harus sering kita komunikasikan. Bisa kita kontrol supaya bisa kita kontrol. Kemudian satu lagi menceritakan perjuangan. Nah, perjuangan orang tua, perjuangan kakek, perjuangan nenek, perjuangan bapak ibunya bisa mencapai titik ini, itu bagaimana? Ternyata hidup itu tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Minta apa sudah keturutan, minta apa gitu. Nah, ternyata hidup itu butuh perjuangan, butuh kerja keras untuk mencapai sesuatu. Gitu. Salah satunya itu yang pertama sebetulnya komunikasi. Itu saja. Tadi dari Ibu Asih, kemudian kalau dari Ibu Yayan, selain hal-hal yang jenengan sampaikan di awal tadi, apa yang perlu ditekankan lagi untuk bisa membentuk karakter anak versi balita? Versi balita. Tadi versi remaja, kita ke versi balita. Oke, ya terima kasih Bu Okta. Penekanan lagi adalah kita itu sebagai orang tua itu harus memberikan peluang, peluang untuk berlatih. Ya. Jadi ketika mulai anak kecil itu ya masih usia dini, kita berikan kesempatan anak-anak untuk berlatih. Bisa berlatih mulai dari makan sendiri. Oke. Tadi kan katakan anak kecil itu kepo ya. Iya, kepo. Kalau tapi anak 1,5 tahun misalnya makan, itu kadang masih belepotan, ya. Pegang sendok masih terbalik, ya. Tapi biarkan, itu kan proses belajar, proses berlatih. Nah, dari situ nanti kan dia mau mencoba hal-hal baru. Nah, itu nanti ketika beranjak remaja ya remaja sudah lebih dewasa juga akan menjadi anak yang percaya diri, mau mencoba banyak hal, tidak penakut ya istilahnya begitu. Jadi karena sudah dari kecil sudah dirangsang untuk ayo nggak apa-apa coba lah belajar gitu ya. Tetapi harus sambil diawasi juga. Jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang berbahaya, terutama kalau anak kecil kan berbahaya. Jadi mungkin belum bisa membedakan ini baik atau tidak, ya ini bahaya atau tidak. Walaupun stop kontak kan ada lubangnya. Anak saya kebetulan suka apa lubang tuh dimain-main gitu ya. Sampai motor pun dibuat ada perempuan. Ya kan, tapi kita sambil melihat kreativitasnya, oh mungkin ini adalah apa ya, skillnya juga nanti di apa, tetap kita kasih tahu. Kalau ini berbahaya dek, jangan. Gitu. Misalnya kipas angin kan takut ya. Tapi kan kadang anak juga pengen mencoba ini apa ya, karena itu kita sentuh, kita pegang, kita apa nanti pasti juga akan melihat. Pertama itu. Yang kedua adalah kita sebagai orang tua itu juga patut dan harus memberikan apresiasi ke anaknya. Apresiasi ya, penghargaan ya. Iya, penghargaan walaupun ada hebat, ada pintar, ada cantik, walaupun secara tidak sadar ya mungkin bahasa ya. Kadang anak kecil belum paham. Mereka senyum, mereka senang ya. Ternyata itu diapresiasi. Coba gitu ya. Misalnya dibentak anak saya itu kalau misalnya ada tidak boleh ya. Misalnya terus kita kan kadang tidak boleh berikan jangan. Tapi kalau sampai mereka hal berbahaya, pisau, gunting, tidak boleh. Ya, kalau tidak boleh pun jangan mengatakan jangan. Katanya jangan itu tidak boleh. Kita memberi katanya makanya ya menurut dokter dari artikel yang saya baca misalnya di kamar mandi, adek awas ya licin nanti jatuh. Ya bahasanya seperti ada sebab terus nanti ada akibatnya. Jadi terkadang anak paham. Anak saya tuh kalau misalnya saya bicara agak tinggi sedikit tuh kadang langsung ekspresinya mau terlihat. Berarti kan sudah mulai paham ya, ibu saya marah gitu. Nah dari memberikan apresiasi, wujud kita bangga seperti itu, mungkin anak akan terbiasa. Aku kalau seperti ini aku senang ya, aku berikan walaupun hanya tepuk tangan, ada sama ya. Itu saya rasa akan membentuk karakter anak ketika nanti sudah dewasa, sudah mulai dewasa. Artinya begini Bu, setiap anak berapapun umurnya ya, dari kecil sampai beranjak dewasa beranjak, nah itu ternyata sama sebetulnya. Sebagai orang tua itu fungsinya sama. Yang pertama ada proteksi, perlindungan, harus melindungi berapapun usia mereka. Tetap perlindungan itu yang pertama. Yang kedua komunikasi, meskipun kecil harus sering kita ingatkan, gini deh gitu.
Belajar dari yang senior. Iya, betul. Kemudian apresiasi, penghargaan. Nah, kalau anak remaja kan ini peringkatnya misalkan banyak, nggak apa-apa, hebat. Besok lain kali pasti nilainya bagus lagi. Yang penting belajar dengan semangat gitu. Berapapun usianya. Jadi sampai kapanpun tugas orang tua itu sampai kapanpun tidak akan ada hentinya. Ya, sampai nanti kapanpun gitu ya. Iya. Oke pemirsa, jadi setelah kita ngobrol panjang lebar, ternyata saya bisa menarik satu garis lurus bahwa meskipun Bu Yayan dan Bu Asih ini memiliki anak dengan rentan usia yang berbeda dari balita dan juga remaja, ternyata apa yang kita lakukan, pembinaan karakter yang kita tanamkan kepada anak-anak itu memiliki kemiripan ya. Seperti komunikasi, bagaimana kita berkomunikasi dengan anak kita usia berapa? Oh usia balita, komunikasinya harus seperti apa? Ya harus dengan bahasanya balita. Dia tidak boleh ke kamar mandi ya, mainkan kamar mandi nanti licin, bisa terjatuh gitu ya. Kalau untuk Bu Asih sebagai anaknya yang memiliki usia sedang memasuki usia remaja, bagaimana caranya memproteksi anaknya, memberikan komunikasi ke anaknya itu bagaimana? Pilih teman yang baik ya nak, pilih teman yang bisa memberikan kamu itu feedback yang positif. Hindari teman-teman yang minimalisir komunikasi dengan teman atau interaksi dengan teman yang kiranya memberikan feedback yang kurang baik. Kemudian proteksinya seperti apa? Kalau Bu Yayan mungkin ini pisau tajam, nanti kalau dipegang bisa berdarah. Nah kalau Bu Asih bisa seperti itu tadi, dengan mengawasi anak-anaknya bergaul dengan teman-teman sebayanya di lingkungan luar itu seperti apa. Karena kita nggak pernah tahu kalau kita nggak perhatian, kita nggak memperhatikan lebih dalam anak-anak itu berkomunikasi di luar itu seperti apa. Karena di dunia luar itu sangat-sangat mungkin lebih berbahaya ya. Jadi tidak pernah terbayangkan komunikasi anak di dunia luar seperti apa. Itulah pentingnya peran orang tua di situ. Jadi harus memproteksi. Kemudian saya juga dari obrolan kita tadi saya mengambil garis lurus lagi bahwa berapapun usia anak itu tetap anak kita gitu ya. Jadi usia 1,5 tahun harus kita beri apresiasi. Usia remaja pun juga sama apresiasinya. Mungkin bentuk apresiasinya yang berbeda. Syukur-syukur kalau pas kita ada rezeki kita beri apresiasi atas reward, atas hal positif yang anak lakukan, silahkan. Tapi kan apresiasi tidak melulu terkait barang, tidak melulu tentang barang. Misalnya, wah adik sekarang sudah bisa berjalan ya, selamat, wah hebat sekali. Mungkin untuk balita seperti itu. Ucapan selamat. Kemudian kalau bahasnya dari anaknya yang remaja, kita beri apresiasi dari hal kecil. Wah kakak hari ini sudah cuci piring nih, hebat. Besok lagi bantu mama ya, bantu ibu ya. Beri contoh yang baik untuk adik-adikmu ya. Seperti itu. Anak akan merasa, oh ternyata keberadaanku diperhatikan oleh orang tuaku. Oh keberadaanku, hal-hal baik yang aku lakukan ternyata orang tuaku memperhatikan. Anak akan merasa hatinya akan besar, akan membesarkan hati. Nah, ada satu hal lagi yang saya ingin sampaikan kepada Bu Asih dan Bu Yayan. Pesan apa yang akan Bu Asih dan Bu Yayan sampaikan kepada seluruh ibu hebat yang ada di Indonesia di momen Hari Ibu ini? Dari siapa dulu? Saya boleh. Oke, dari Bu Yayan dulu, mau silahkan sampaikan. Pesannya adalah hati seorang ibu adalah ruang kelas belajar untuk anaknya. Nah, jadi kita harus memberikan kesempatan ya anak kita belajar pada diri kita, dan kita juga harus belajar banyak dari anak-anak kita. Tentunya ya dari proses setiap hari itu kita juga banyak belajar tentang kehidupan. Mungkin itu saja. Oke, kalau dari Bu Asih? Ya, terima kasih. Pesan kepada ibu-ibu hebat di seluruh Indonesia, ibu-ibu yang sedang berjuang mendidik, merawat anak-anak tercintanya, tetap berikan kasih sayang dengan ikhlas, dengan tulus, apapun keadaan anak kita. Terima kekurangan, terima kelemahan anak kita, bangga terhadap kelebihan anak-anak kita. Dan tadi pesan yang disampaikan oleh Ibu Yayan dan Ibu Asih untuk peringatan Hari Ibu yang disampaikan kepada seluruh ibu-ibu hebat yang ada di Indonesia. Menjadi seorang ibu adalah profesi yang paling berat di dunia. Tidak ada hari libur dan tidak boleh cuti. Profesi ibu bentuk nyata dari wujud cinta tanpa syarat. Terima kasih untuk seluruh ibu hebat yang ada di Indonesia. Tetap semangat, tetap berkarya, yakin bahwa 10-20 tahun lagi generasi-generasi hebat
yang akan memimpin di Indonesia, yang akan membawa perubahan di dunia akan lahir dari rahim kita. Mari kita beri ucapan selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu hebat yang ada di Indonesia. Selamat Hari Ibu untuk ibu hebat yang ada di seluruh Indonesia. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.